orang bermaksiat secara dohiriyah itu tidak terlalu khawatir dan tidak terlalu bahaya. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena orang itu sadar bahwa apa yang dia lakukannya itu salah, apa yang dia lakukan itu dosa, sehingga Allah akan kasih kesempatan terhadap orang itu untuk bertobat kepada Allah, ya, karena dia sadar akan kesalahannya. Tapi yang lebih bahaya itu orang yang bermaksiat di dalam ibadah. Dia beribadah tapi bermaksiat. Ya, kenapa? Karena orang yang bermaksiat di dalam ibadah itu jarang sekali sadar bahwa dia sedang bermaksiat. Ya, dan itu adalah dosa yang paling besar di hadapan Allah. Seperti apa? Yaitu seperti orang yang punya rasa bangga atas ibadahnya. Dia merasa bangga dengan ibadahnya. Ada pengakuan dalam diri. Ya, seperti halnya orang beribadah kepada Allah, dia taat kepada Allah, dia rajin tekun menjalankan perintah Allah. Bahkan saking rajinnya dia dalam beribadah, sampai setan pun tidak mampu lagi menggodanya. Digoda dengan harta dia tidak tergoda, digoda dengan kesenangan dia tidak tergoda, digoda dengan kemiskinan, dengan perempuan, dengan keindahan dunia, dia tetap kokoh kuat dalam beribadah. Sampai setan ini kewalahan, tidak sanggup menggoda. Sehingga si setan ini datang ke komandannya, yaitu siapa? Iblis. Komandan setan kan iblis. Laporan setan ke iblis, laporan. Berdialoglah di situ antara setan dan iblis, mengatur strategi untuk menggoda ahli ibadah. Kata setan begini, iblis, aduh, saya udah nggak sanggup nih. Ada Fulan bin Fulan ibadahnya kuat, digoda dengan sakit, dengan harta, dengan kesenangan, dia tidak tergoda. Dia tetap istiqomah dalam ibadahnya. Nah, iblis menjawab, kata iblis, wah kamu salah caranya. Kalau ahli ibadah ini jangan dicegah ibadahnya, kata iblis, jangan digoda. Nah, akhirnya si iblis ini turun tangan. Dia turun tangan sendiri. Nah, si iblis ini cara menggodanya berbeda dengan setan. Kalau setan tadi digoda, diiming-imingi, gitu kan. Kalau iblis justru malah didukung. Orang yang ahli ibadah didukung ibadahnya. Yang tadinya baca Al-Quran cuma satu makro, satu ayat, dua ayat, atau selembar dua lembar, iblis dukung mah. Bahkan iblis kasih support. Yang tadinya satu lembar dua lembar, kata iblis tambahin dong jadi 5 lembar. Yo. Yang tadinya sedekah jariyahnya cuma 10.000, kata iblis tambahin dong jadi 50.000 biar pahalanya gede. Yang awalnya sholat sunat 2 rakaat, kata iblis tambahin dong jadi 4 rakaat. Iya. Sampai-sampai yang biasanya ini ahli ibadah, awalnya suka sering sholat tahajud, pas dia ketiduran, dia lupa, dibangunin sama iblis. Fulan bin Fulan bangun, waktunya tahajud, kata iblis. Didukung gak tuh? Didukung sama iblis. Begitu bangun, dia ke kamar mandi, ambil air wudhu, ninggalin waktu istirahatnya. Ya, dinginnya air dia gak peduli, yang penting ibadah. Begitu dia melaksanakan sholat dalam takbiratul ihram, disitulah si iblis berbisik di dalam hatinya, yaitu yuwaswisu fi sudurin nas, ya, memberikan yuwaswis. Apa yuwaswis? Yaitu bisikan-bisikan. Apa yang dibisikkan si iblis? Kata iblis, Fulan, jam segini orang pada tidur, pada istirahat, cuman kamu satu-satunya yang
beribadah kepada Allah, meninggalkan waktu istirahatmu. Sehingga dalam diri, dalam hati si ahli ibadah ini timbul perasaan bahwa dialah yang paling tekun. Ya, ada perasaan orang lain tidur, saya yang paling rajin. Sehingga dia ada perasaan bahwa dia yang paling rajin, paling taat. Ya, ada pengakuan diri. Dia nggak sadar dan lupa akan la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan upaya dalam taat kepada Allah maupun dalam menjauhi larangan Allah illa bi'id, terkecuali dengan pertolongan Allah. Dia lupa ke situ, dia merasa bahwa dialah yang mampu, sehingga terjadi di situ ada pengakuan diri, pengakuan amal. Nah, makanya saya sering katakan Allah lebih cinta terhadap sang pendosa, tapi dia sadar akan dosanya, khawatir akan dosanya, ketimbang orang yang ahli ibadah tapi dia bangga dengan ibadahnya.